Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan video bengkel logika. Kali ini saya mau coba untuk mengukur berapa ampere arus yang mengalir pada kompresor. Nah, ini tang ampere yang saya gunakan. Kita arahkan pada skala pengukuran ampere yang terkecil, karena yang akan diukur rata-rata kompresor itu normalnya bekerja di bawah 1 ampere untuk ukuran kulkas yang kecil. Nah, kemudian kita cari satu kabel yang mengalir ke kompresor. Nah, seperti ini, atau juga bisa kita buatkan colokan listrik yang kabelnya terpisah antara pasa dengan netral. Jadi kalau ada isolasinya, kita buka isolasinya, kemudian satu kabelnya kita kait ke tang meter seperti ini. Nah, kemudian setelah sempurna kita pasang, jangan sampai ada yang lepas atau korslet, lalu kita nyalakan. Nah, ini kita ukur arus yang mengalir pada kompresor itu 0,87 pada saat output dibuka. Jadi beban keluaran dari freon itu sudah tidak ada lagi. Nah, di sini kita lihat arus yang mengalir pada kompresor masih bagus. Ini menunjukkan bahwa kompresor spool atau lilitan yang di dalamnya masih bekerja bagus. Hanya saja kita perlu mengecek apakah pressure yang dihasilkan untuk pipa press atau pipa tekanan tingginya masih ada atau tidak, kuat atau tidak maksudnya. Nah, ini caranya adalah saya lepas nanti jalur pengisi freon di sebelah kiri. Nah, ini filternya sudah dibuka karena kita mau melihat tanpa beban 0,87. Lalu nanti kalau diisi freon kira-kira berapa. Nah, kalau di bawah 1 berarti kompresor ini masih bagus. Nah, ini kita buka dulu bagian inputnya agar angin atau udara bisa masuk. Lalu kita mau melihat pressure yang dihasilkan oleh kompresor ini untuk mengalir ke kondenser dan pipa kapiler, lalu nanti ke evaporator untuk mendinginkan. Nah, ini kita tidak bahas ke bagian kulkasnya, tapi khusus ke bagian mengukur nilai ampere dari sebuah kompresor. Nah, ini kita terlihat dari gambar ada seperti angin yang keluar. Ini freonnya sudah dibuang duluan. Nah, kalau kita biarkan lama, kita tutup, lalu nanti tekanannya akan lebih besar. Sambil kita melihat apakah ampernya berubah. Nah, ternyata di sini saya perhatikan tidak berubah. Biasanya kompresor yang sudah bermasalah itu ampernya menjadi besar, bisa di atas 1, bahkan ada beberapa kasus yang nilainya mencapai 10 ampere yang menyebabkan overloadnya itu terbakar dan kompresor cepat sekali panas. Nah, di sini kita lihat masih normal, hanya tekanan pressnya masih sedikit kurang, mungkin karena faktor umur kompresor ini yang sudah lama, kurang lebih ini sekitar 25 tahun ke atas, model kulkas lama. Nah, ini cara mengarahkan skala dari pengukuran tang meternya. Karena yang kita ukur adalah nilai ampere yang kecil, maka kita arahkan kepada skala yang kecil. Penyebab kompresor itu ampernya bisa meningkat, bisa jadi karena spoolnya yang sudah mulai rusak, atau macet pistonnya untuk menyalurkan freon, atau ada bagian dari pipa-pipa kulkas yang sumbat. Tetapi biasanya walaupun sumbat, naiknya ampere itu tidak terlalu besar. Misalnya spesifikasi dari plate name yang ada pada kulkas 0,9 ampere, maka kalau sumbat biasanya naiknya hanya sekitar 2 ataupun 3, atau bahkan tidak naik, kompresor bisa bekerja, hanya saja hasil dari kulkas ini tidak dingin. Atau penyebab lainnya adalah terlalu banyak diisi freon sehingga tekanannya akan naik, lalu kerja kompresor akan semakin berat. Nah, ini bisa juga meningkatkan arus yang mengalir pada
kompresor besar, kemudian kompresor menjadi panas, lalu overload akan memutuskan. Nah, jadi kira-kira begitulah cara kita mengecek berapa arus yang mengalir pada sebuah kompresor. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum.